warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ruhul Hidayah kembali hadir untuk memberikan manfaat dan sentuhan rohani kepada kita. Yang pasti bersama Said Hasan bin Alwi Al-Idrus. Dan kami juga menyediakan madu asli Al-Ijabah, yang dimana kita jamin keaslian dan kemurniannya. Yuk, kita sehat bareng madu Al-Ijabah sesuai dengan tipu Nabawi. Dan yang pasti semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya seorang wanita untuk mencari ilmu dan perhatiannya Nabi Muhammad SAW kepada seorang wanita. Dan juga kita membahas juga betapa semangatnya wanita-wanita Ansor untuk mencari ilmu di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita akan memulai pembahasan fikih nisa pada bab yang pertama, yaitu adalah bab thaharah. Sebelum kita menjelaskan tata cara bersuci seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita harus mengetahui alat-alat untuk bersuci. Karena dalam bersuci memiliki 4 alat. Yang pertama air, yaitu alat untuk berwudu dan untuk mandi besar. Yang kedua adalah debu, termasuk alat bersuci adalah debu. Untuk apa? Untuk tayamum. Yang ketiga adalah batu untuk istinja. Dan yang keempat adalah dapak atau sama untuk mensucikan kulit hewan yang telah menjadi bangkai. Tapi kita akan fokus, kita akan membahas pada kesempatan hari ini adalah alat yang pertama, yaitu adalah air. Karena kita setiap hari, khususnya juga para wanita, mengetahui menyibukkan dirinya dalam mencuci ataupun mandi, bersih-bersih, membersihkan anaknya dan yang lainnya, semuanya dengan air. Maka kita harus mengetahui hukum-hukum dan sifat-sifat air bagaimana. Maka air dibagi yang pertama di dalam sifat-sifatnya, melihat untuk sifat-sifatnya dibagi menjadi 3. Air dibagi menjadi 3, melihat sifatnya. Yang pertama ada yang namanya air suci mensucikan. Air suci mensucikan. Apa itu air yang suci? Artinya suci apa? Suci, zatnya suci, bisa dipakai untuk minum, dan mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Apa air suci mensucikan? Yaitu adalah setiap air yang turun dari langit. Misalnya apa? Air hujan ataupun salju dan yang lainnya. Dan juga yang keluar dari bumi. Seperti apa? Seperti mata air ataupun air sumur ataupun air sungai ataupun air laut. Itu semua dikatakan air suci mensucikan dengan apapun sifatnya yang ia miliki. Walaupun yang keluar dari bumi, walaupun airnya agak bau ataupun warnanya agak berubah sedikit seperti air belerang dan yang lainnya, tetap kita katakan air tersebut air suci dan mensucikan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya air tersebut bisa dipakai untuk bersuci dan bisa untuk dikonsumsi. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, pembagian yang kedua yaitu ada air yang namanya air suci akan tapi tidak mensucikan. Apa itu air suci dan tidak mensucikan? Yang pertama adalah air yang telah dipakai untuk bersuci. Misal, kita berwudu. Setelah kita berwudu, itu air yang menetes. Wudu kita untuk mengangkat hadas kecil, wudu kita hukumnya wajib. Setiap air yang dipakai untuk bersuci hukumnya wajib, maka air yang berjatuh yang telah dipakai tersebut namanya air musta'mal. Dan air yang berjatuhan daripada tubuh kita, air mustakmal tersebut, kita hukumnya apa? Hukumnya suci, alias bisa dipakai, bisa diminum dan yang lainnya. Akan tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai ulang lagi untuk berwudu, tidak bisa. Itu yang pertama. Dan juga ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang mana telah bercampur dengan sesuatu yang suci. Misal, air telah bercampur dengan teh atau bercampur dengan sirup atau bercampur dengan kopi, sehingga nama airnya hilang menjadi kopi atau teh atau sirup, itu kita hukumi juga hukumnya suci, akan tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Hukumnya bagaimana? Bisa dipakai untuk minum,
atau manfaat yang lain, akan tapi tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Ini pembahasan yang kedua. Pembagian yang ketiga namanya ada air najis. Nah, di sini terbagi air najis menjadi dua. Kita jangan sampai salah menyebutkan. Ada yang namanya air najis, ada yang namanya air mutanajis. Apa itu air najis? Kalau air najis, perbedaan antara air najis sama air mutanajis. Kalau najis itu berarti memang asalnya atau zatnya memang najis. Seperti apa? Seperti air kencing atau darah. Ya. Ini semua air memang zatnya najis, memang aslinya najis. Pembagian yang kedua, air mutanajis. Apa air mutanajis? Air mutanajis itu aslinya suci. Akan tapi karena kejatuhan najis maka menjadi mutanajis. Ya. Dua-dua, yang satu hukumnya najis, yang satu hukumnya mutanajis. Kenapa dibedakan, Ustaz? Ya. Kenapa air yang ini hukumnya dikatakan najis dan ini dikatakan mutanajis? Sama-sama dua-duanya padahal tidak bisa dipakai untuk bersuci maupun tidak bisa dimanfaatkan untuk minum. Perbedaannya seperti ini. Perbedaannya kalau air yang najis sama sekali tidak bisa disucikan, akan tapi kalau air mutanajis masih ada cara untuk dapat disucikan kembali. Ya, nanti kita akan bahas cara mensucikan air mutanajis. Di sini kita sepaham bahwasanya air ada tiga. Air suci bisa mensucikan, air suci tidak bisa mensucikan, ada air yang najis. Kemudian air juga pada masalah hukum, sekarang kita akan membahas hukumnya air. Ketika kita membahas hukumnya air juga terbagi menjadi dua lagi. Apa? Ada air yang sedikit, hukumnya beda. Ada air yang banyak, hukumnya juga beda. Maka kita di sini sebelum kita menghukumi air, kita harus lihat air ini sedikit atau banyak. Pembahasan yang pertama, air yang sedikit. Apa itu air sedikit? Kapan dikatakan air ini air sedikit? Air sedikit jika tidak sampai 2 kullah. Air yang sedikit ini jika tidak sampai 2 kullah. 2 kullah ini hitungan zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau kita hukumi dengan liter, air yang sedikit adalah air yang tidak sampai 270 liter. Ini hitungan ini menurut disebutkan dalam kitab Fiqhul Islam karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dan ulama berbeda pendapat di sini, ada yang mengatakan 217 liter, ada yang mengatakan 230 liter. Tapi menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan 270 liter. Jika air kurang daripada 270 liter, maka dikatakan air sedikit. Maka hukumnya bagaimana? Kalau air kurang dari sedikit, kalau air ini dikatakan air yang sedikit, maka air yang sedikit tersebut dengan kejatuhan najis, sedikit pun najis yang jatuh, walaupun tidak merubah rasa, bau ataupun warnanya, maka tetap kita hukumi menjadi air yang mutanajis. Ini air yang sedikit. Maka ibu-ibu para wanita di rumah harus fokus mengetahui, lihat bagaimana kamar mandinya, bagaimana mensikapi air di situ. Kalau misal kita di kamar mandi ada ember, sedangkan ember tersebut tidak sampai 2 kullah, jika terciprat dengan air kencing atau kejatuhan bangkai binatang ataupun kotoran-kotoran hewan, maka kita hukumi najis atau mutanajis. Tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Maka hendaknya kita lebih fokus terhadap air ini, ataupun ketika kita mencuci pakaian. Ini air yang sedikit. Hukumnya bagaimana? Air yang sedikit tidak sampai 2 kullah, tidak sampai 270 liter, maka kita hukumi dengan kejatuhan najis, langsung kita hukumi najis semuanya. Jika kita mendapatkan yang kedua, pembahasan yang kedua, air banyak. Apa itu air banyak? Air banyak adalah air yang lebih dari 2 kullah, yaitu lebih atau sampai daripada 270 liter ke atas. Nah, kalau ini sudah dikatakan air ini air yang banyak, maka hukumnya beda. Hukumnya bagaimana? Hukumnya walaupun kejatuhan najis tidak akan berubah menjadi najis. Tetap kita hukumi suci, mensucikan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tidak merubah rasa air tersebut. Najis tersebut tidak merubah baunya. Dan najis tersebut tidak berubah rasanya. Misal ada bak besar. Kemudian ada anjing datang, minum di dalam bak tersebut. Sedangkan kita mengetahui bak tersebut lebih daripada 270 liter. Maka tetap kita hukumi suci. Walaupun anjing tersebut sudah minum di dalam bak tersebut. Kenapa? Karena hukum air banyak berbeda dengan hukum air yang sedikit. Dan kita harus mengetahui bagian ini. Banyak dan sedikit
bagian apa kita menghukumi air ketika hukum ini banyak atau sedikit, pembagian ini khusus untuk air yang bagian pertama tadi, yang suci mensucikan. Pembagian ini tidak berlaku untuk benda cair. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya seperti ini. Jika kita mendapatkan ada susu, ya, susu ini bukan air, akan tapi benda cair. Jika ataupun madu, ataupun minyak, ini semuanya ya, benda cair bukan air. Hukum susu ataupun madu ataupun minyak ini dengan kejatuhan najis sedikit pun maka kita hukumi seperti air yang sedikit. Alias dengan kejatuhan najis langsung kita hukumi najis. Ustaz, walaupun susunya banyak, walaupun susunya lebih daripada 2 kulah, walaupun minyaknya lebih daripada 2 kulah, lebih daripada 270 liter, tetap kita hukumi najis. Kita hukumi seperti air yang sedikit. Ya. Karena pembagian air sedikit dan air banyak, ini khusus bagi air yang suci mensucikan. Ya. Maka setelah kita memahami pembahasan air, ya, yang mana air ini alat untuk bersuci, maka insya Allah pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membahas tata cara seorang wanita berwudu seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.